Salam Sekapsa bisa satu menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Kasis Manajemen Sistem di kelas 11, mari kita ikuti materi pada hari ini. Baiklah pelajar Sekapsa, untuk materi di mendiagnosis pada sistem rem, kontrol elektronik ABS ya, yang di ototronik. Ini pembahasannya. Untuk tujuan utama ya, atau tujuannya memahami sistem rem ABS. Yang kedua, menjelaskan fungsi sistem rem ABS. Berikutnya, belajar menggunakan alat untuk mendiagnosis rem ABS. Berikutnya, merawat sistem rem ABS, memperbaiki sistem ABS. Ya, ini untuk tujuannya. Untuk masuk ke pembahasannya, kebanyakan di mobil yang baru-baru ini semua hampir menggunakan sistem rem ABS atau pengereman anti-lock braking system ya. Sistem pengereman ini merupakan sebuah mekanisme yang akan mencegah rem mengunci roda sehingga tidak berputar ya. Yang tidak sama seperti di manual, karena untuk ABS ini sudah diatur, ada yang diatur oleh ECU-nya. Menganalisa wheel speed sensor anti-lock atau ABS. Saat sensor ABS atau wheel speed sensor rusak atau ada gangguan pada sirkuit kelistrikan sensor, maka biasanya akan mengakibatkan sistem ABS tidak berfungsi dan lampu indikator ABS di instrumen panel akan menyala. Ini akibatnya apa? Hilangnya sinyal ya. Putaran roda merupakan masalah yang serius ya. Di sini kalau kehilangan sinyal di sensornya, pasti fungsi pengereman di roda itu tidak akan maksimal. Walaupun satu sensor yang rusak, tapi untuk pengereman tidak sempurna. Sini ya. Pemeriksaan wheel speed atau bisa dikatakan ABS-nya ya. Salah satu cara untuk memeriksa wheel speed sensor yang dicurigai bermasalah ya, dengan cara menghubungkan brake out ya, box ke kontrol unit ABS dan menghubungkan tes LED AVO ya, tes LED AVO meter ke pin yang menuju wheel speed sensor. Dalam keadaan baik akan menghasilkan tegangan listrik AC sekitar 50 sampai 700 volt ya, M volt. Saat roda diputar dengan tangan ya, kecepatan satu putaran per detik ya. Menganalisa aktif ya, untuk menganalisa ada beberapa sensor ini yang ada menggunakan 3 kabel, namun ada pula yang menggunakan 2 kabel. Yang 3 kabel ini, yang satu dia ke plus, yang satunya ke body, yang satunya ke signal ya. Sini. Aktif wheel speed sensor tidak dapat diperiksa secara akurat dengan menggunakan tahanan sensor ya. Yang harus dilakukan adalah memastikan sinyal kembali ke kontrol modul dalam keadaan baik saat sensor menerima power supply dari kontrol modul roda berputar ya, atau mobil roda yang putar. Dan dia akan diketahui sinyalnya seperti apa, akan sinyal itu akan lari ke ECU-nya ya. Jadi di ECU itu mengontrol habis sekitar mengontrol wheel speed-nya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata kurang tepat, saya minta maaf. Soal ada
3 soal, silakan dikerjakan. Ya, ada beberapa referensi di sini. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.